sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in al-awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan al-awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi bil ahwal Sayyid al-Imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulum Sayyid al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samad al-Madad Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Bajri Sayyid Syekh al-Bajri Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Naji Ismail Sayyid khususan ila ruhi Sayyid al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Sayyid al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin Sayyid ila ruhi Sayyid al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Sayyid al-Imam Muhammad bin Husain al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidina al-Imam Syekh Ibrahim al-Bajri wa Sayyid al-Imam Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki Sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghanis al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhna wa masyayikhna anna Allah al-Karim yatadashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khair khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah fiqh al-qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khul'i atau khul'i. Ini pasal membicarakan hukum khulu'. Hukum khulu'. Apa itu khulu'? Kayaknya berikutnya. Karena khulu' ini ada istilah dalam fikih atau kayaknya kita tarusakan dulu bacaannya. Wahya dhammul kha'i al-mu'jamati. Khul'i itu dengan dhammah khul'i mustaqun minal khalqi, diambil dari kata dasar khalqi
Bifatihah khal'i wa huwa naz'u, maknanya mencabut. Lah khulu itu secara lafziyah maknanya mencabut. Menurut hukum agama khulu wa syar'an dan secara syariat furqatun bi'iwadin maksudin, bercerai dengan tebusan yang dimaksud. Nah, lah pahami dulu, kita pahami dulu. Khul'un itu fi'il madinya khala'a yakhla'u khul'an. Secara lafziyah maknanya memacul atau melepas atau mencabut itu. Namun secara hukum fikih apa makna khulu'? Khulu' itu adalah furqatun, perceraian atau tolak atau perpisahan bi'iwadin maksudin, dengan tebusan yang tertentu atau gantian tertentu. Maka dengan simpul khulu' itu adalah talak tabus. Wah, kayak apa talak tabus? Ya perceraian tapi ada tabusannya lawan duit gitu. Tuh khulu'. Siapa nang menabus itu? Nah, nang menabus itu biasanya lakinya ada istrinya. Ini orang boleh begini, nang laki saya tapi nang bini hendak minta cerai, ujar nang bini ulun gak ada tahan lagi hidup lawan pian. Ujar nang laki kenapa ada tahan, pian kada menafkahi ulun, kada nafkah. Ujar nang laki, aku mau ongkos saja tiap hari, bujur ulun ini makan, bujur aja ulun ini berpakaian, bujur aja ulun ini ada kendaraan, tapi ulun ini kada kawa nafkah batin, menderita batin. Nang kaya apa menderita batin? Maksudnya bekai ini litai yang belak-belakannya biar nyaman memahami. Nang laki lamah berduit aja. Lalu ujian ini ulunnya anu masih daripada ulun ini khawatir digoda laki-laki atau dikhawatirkan ulun berselingkuh, lebih bagus ulun lupa jenah, ulun minta cerai. Ujian yang laki kan ada ulun minta cerai ya. Pian dia dah ojo memberi nafkah lagi, ulun nafkah batin dia dah bersabar aja lu. Jenang laki dulu aku berobat aja, pian berobat dulu. Selama ini dia sudah berobat juga berapa bulan, sudah bertahun-tahun ulun ni pahumaan ada ditanami. Ampun pahumaan ada ditanami, ampunnya ada tu ada jadi masalah. Mungkin ini ampunnya ada apa kada ditanami pahumaan. Berapa kali sudah menabas. Berapa kali bersiang lebih ada ditanam juga pahumaan ini. Jadi ulun ini daripada ulun ini selingkuh, ulun berdosa kenal. Lebih baik ulun memohon lawan pian ceraikan ulun. Ujar nang laki, aku sayang banget lali kamu. Ini bungas dia, aku sayang banget nang laki lawan kamu. Bujur sayang, ulun sayang juga, cuma pahumaan ini kayak apa? Tahu?
Eta rahmat eta ujaran lagi kene jelah kene dia anu ayo aku menceraikan nikah tapi kan tabusi sayangku tabusi sayangku eta lah tabus ngaranna ini khulu ngaranna khulu itu seorang perempuan minta cerai lawan suaminya masih sayang lalu ujar yang suami ayo aku cerai tapi aku tabus sayang dulu tabusi sayangku ujar yang ini berapa nabusi sayang biar ujar yang lagi aja 50 juta biasanya kurang nijir sudah tahu lu cari kada apa kada kegenalan tabusannya 50 juta kayaknya ada 10 juta aja tabusi sayangku lah nah akan dapat dicerai ditabusi ini ngarannya talak khul ini pasalnya yang kita bicara bila ini terjadi perceraian tapi khulu kada boleh lagi berpisah kada lagi berujuk kada kalau rujuk ayo panggilnya sebulan kemudian yang laki anak merujuk kada boleh ada boleh kada kalau lagi dirujuk terus nikah bahasa maka nikah bahasa lah itu khulu lagi itu khulu pakharajul khulu ala damin wa nahwihi nah maka berbeda khulu tebusan atas dam nah itu lain dam itu tebusan dua artinya nah wal khulu jaizun ala iwabin ma'lumin maqdurin ala taslimihi wal khulu bermula talak tabus boleh hajar laki hakun mencerai tapi minta tabusi sayangnya ujian negeri tabusi sayangku 10 juta ujian bini ayo nah duitnya cerai ulun ikan aku talak nah jenah laki nah bini duitnya bayar 10 juta khulu boleh khulu jaizun ala iwabin ma'lumin khulu itu boleh ya tapi tebusannya nang sudah dimaklum makdurin ala taslimihi yang sanggup menyerahkannya lamun ini minta tebusan aku ayo hajar nih aku sayang banget lawan nikah ini dulu nikah kawin jujuran 10 juta aja lalu hendak aku nih sayang lawan nikah tabusi dulu sayangku nih tabusi ganti ujian ini berapa gram aku nabus sayang bayar 1 miliar talalang ini ngarannya gairu makdurin ala taslimihi itu kada talak tabus ngarannya itu mencekek paling kana ala iwabin majhulin jika adalah atas tebusan atau gantian yang tidak diketahui kana khala'aha ala saubin ghairi muayyanin seperti dia mengkhulu menghapus atas pakaian yang tidak ditentukan ujaran laki ayo haikam aku sarak tapi tabusi sayangku lawan pakaian tapi kada ditentukan pakaiannya itu kayak apa itu bahat bimahri muslim maka nyata dengan mahar misil berarti pakaiannya itu sesuai jujuran pasaran berapa jujuran pasaran umpama di sini umpamanya 10 juta nah bayar 10 juta ya 10 juta nya mahar pakaian wal sahihu bermula khulu yang sahih tamliku bihi mar'atu nafsaha menguasai dengannya oleh perempuan akan dirinya itu bini-bini yang menguasai itu hanya boleh bini-bini yang menguasai khulu itu wala raja'ata lahu ay zawju 'alaiha tidak boleh rujuk tidak boleh rujuk lahu bagi suami 'alaiha atas talak tabus jadi bila orang tuh talaknya talak khulu
batabus sayang kada ada lagi rujuk kada kawal rujuk. Itu sawaun kanal jawabu sahihan awla, sama adalah tebusannya itu sahih atau tidak, tetap tidak boleh rujuk lagi. Wa qauluhu illa binikahin jadidin, kecuali dengan pernikahan yang baru. Ayo nikah biasa merujuk ada boleh, boleh merujuk, tapi menhanap memberikan juga nikah biasa lah. Ini banyak di pengadilan talak tabus nilainya talak kolol. Qauluhu illa binikahin jadidin, ucapan musannif kecuali dengan nikah yang baru, sakitun bi aksarin musyrik. Ini gugur, tidak ada di kebanyakan lembaran kitab lain. Wa yajuzul khulu fituhri, dan boleh cerai atau talak tabus sayang di masa sucinya boleh bercerainya. Wa fil haidi, di waktu haid pun boleh, layakun haraman kedaram. Jadi kalau orang bercerai tapi perceraiannya ini talak tabus, boleh di waktu keadaan suci, boleh di waktu keadaan haid. Beda kan dengan talak ruj'i. Kalau talak ruj'i mentolaknya itu dalam keadaan suci. Kalau di dalam keadaan haid talaknya sah tapi hukumnya haram, termasuk cerai atau mentolak di waktu istrinya hamil. Menceraikan istri di waktu hamil, perceraiannya jatuh sah tetapi hukumnya haram. Alhamdulillah. Nah, wala yulhaqul mutakhalli'atu at-talaqa bikhala, dan tidak bisa di-at-talaqa, tidak bisa lagi disambung perempuan mukhtali'ah yang berkhulu itu akan cerainya. Dan kalau lagi disambung bikhilaf berjiyati, berbeda dengan talak ruj'i. Talak ruj'i itu yang perceraian biasa nih. Itu talak ruj'i itu boleh aja payah hakuha, maka bisa dia menghubungi akan dia. Nah, itu talak khulu ngarannya. Berikut paslun bi ahkamut talaqi, ayhaja paslun bi ahkamit talaq. Ini pasal membicarakan masalah talak. Kita baca dulu di dalam. Qauluhu, pasal menjelaskan hukum perceraian. Hukum perceraian. Lalu kaqaulihi yabtakiru ila niyatin bil kinayah. Keadaan talak itu membutuhkan niat kalau talaknya itu talak kinayah. Wala yabtakiru ilaiha bisharih, dan tidak membutuhkan perceraiannya kepada niat kalau talaknya talak sharih. Maksudnya begini, talak itu ada dua macam, walaupun ini dijelaskan lagi bahasa. Satu talak sharih, dua talak kinayah. Talak sharih itu talak dengan ucapan yang jelas. Adapun talak kinayah itu adalah talak yang tidak jelas ucapannya, tidak jelas bercerainya, tapi mengarah kepada perceraian. Itu membutuhkan niat di hati. Itu talak kinayah. Nah, wa amma qawluhu makruhan aw haraman aw wajiban aw ghayra zalik min baqiyatil ahkami fasayajuru syarih bima ya'ti. Adapun keadaan talak itu secara hukum makruh, haram atau wajib atau bukan, itu dari setinggal hukum fikih akan dijelaskan kaidah.
Maksudnya secara hukum talak itu apa? Apakah talak itu hukumnya makruh? Apakah perceraian itu haram? Apakah perceraian itu wajib? Apakah perceraian itu haram? Apakah perceraian itu boleh? Dan seterusnya akan datang dijelaskan. Nah, akan datang. Bicara kita teruskan dulu. Wal aslu fihi qabla al-ijma', dasar dalam perceraian itu, dasar dalil atau dasar dalam perceraian itu sebelum ijma' ulama al-kitabu yaitu Al-Qur'an. Allah berfirman at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Maksudnya ada di talaki allati tamlikul ruj'atu ba'dahu marratani. Talak, jumlah bilangan talak yang masih bisa rujuk, nang masih bisa rujuk sesudah talak itu marratani 2 kali. Lagi-lagi talak itu setelah talak bisa rujuk itu 2 kali aja. Kalau talak yang ketiga itu setelahnya tidak bisa lagi rujuk, itu jadi ba'in. Jadi kalau talak 1, talak 2 itu disebut talak raj'i. Pahamlah? Talak pertama, talak kedua ini disebut talak raj'i, yaitu talak yang seseorang atau suami istri ini boleh rujuk kembali di dalam masa iddah. Jadi talak yang diperbolehkan rujuk kembali itu cuma 2 kali. Apabila sudah 2 kali talak, lalu dia rujuk kembali rukun rumah tangganya, lalu terjadi perceraian lagi yang ketiga, maka setelah itu tidak boleh lagi rujuk. Maka dalam Quran apa? Dia harus nikah dengan suami lain. Coba kita lihat. Maka tidak menolak ayat ini bahwa perceraian itu 3 kali. Paham? Perceraian itu sebenarnya 3 kali, tapi yang boleh rujuk hanya yang kedua, sedangkan yang ketiga tidak boleh. Waqad su'ila sallallahu alaihi wasallam aina salah satu. Maka sungguh ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manakah yang talak ketiga? Qala aw tasrihun bi ihsan. Kata Nabi, aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratani. Aw imsak ya al-talaqu marratani. Imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Walidha qala Allah Ta'ala ba'da dzalika in talaqaha ay asalisata. Jika seorang suami mentalak istrinya yang ketiga kali, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya setelah yang ketiga itu hatta tankiza zaujan ghairah, kecuali nikah istrinya itu dengan suami yang lain. Nikah dulu dengan suami yang lain, kemudian bercerai. Setelah bercerai beriddah, habis iddah, lalu kembali nikah dengan suami yang 3 kali talak tadi. Ini umpamanya lah Rahmat kawin dengan Raudhah, 5 bulan kawin cerai, sebulan setelah cerai rujuk, masih dah rujuk, kumpullah Rahmat, setahun kemudian cerai lagi, 2 kali talak, masih boleh rujuk. Lalu Rahmat meronong, sebulan kemudian dirujuk oleh Rahmat, dah kumpulan lagi. Oh ternyata 6 bulan kemudian cerai, 3 kali kan? 3 kali. Ini berikutnya Rahmat dengan Raudhah tidak boleh rujuk lagi, kecuali bininya Rahmat yang bernama Raudhah ini nikah dulu lawan Amin.
Nikah dulu lawan amin maksudnya dengan laki-laki lain. Nikahlah Raudhah lawan amin. Ramai. Tapi ternyata nikah lawan amin cuma seminggu. Cerai. Beridahlah perempuan ini. Selesai idahnya 3 kali suci, maka dia boleh kembali nikah lawan rahmat. Eja rahmat nikah. Nah itulah yang disebut dengan Cina buta. Itu kayaknya dikisah adalah talak bain, talak 3. Cuma ini menjelaskan saja bahwa talak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Kalau sudah 3 kali tidak boleh rujuk lagi. Si istrinya harus kawin dengan laki-laki lain dan berkumpulan, cerai, kemudian beriddah, lalu kembali kepada suaminya yang pertama, yaitu dengan cara nikah kembali. Nah itu. Kemudian sunnah yang kedua, dalilnya dasarnya itu adalah hadis Nabi kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, laisa syai'un minal halali abghabu ilallah minat talaq. Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dimarahi Allah daripada talak. Maksudnya makruh lah. Halal di sini bukan abghabu, di sini bukan haram, makruh. Nanti makruh itu kan bagus lah. Sebenarnya ini supaya jangan salah paham. Tidak ada sesuatu yang halal kan halal. Abgadu, abgada yang lebih dimarahi Allah. Lalu orang selain kecuali talak. Maksudnya ada orang memahami salah. Talak ini sangat dimurkai Allah. Jangan dilakukan, bukan. Talak itu halal. Talak itu halal. Paham rahmat? Talak itu halal. Kalau halal kadang bau Allah marah, kadang bau Allah murka. Apa maksudnya Allah abgada itu maksudnya makruh, kadang bagus, ada bagus. Allah membenci, tapi membenci di sini bukan berarti mengharamkan, tidak lah, makruh maksudnya. Fa'innahu halal, maka bahwa perceraian itu halal aja, bermakna jaizun, boleh. Lakinnahu mubghidun lillah, mugawwidun lillah, tetapi bisa bikin marah Allah, itu aja. Perceraian itu boleh, tapi kadang-kadang perceraian itu bisa membuat Allah marah. Kenapa? Akibat perceraian, lalu si laki-lakinya ini kan bertanggung jawab kepada anaknya. Akibat perceraian, lalu anaknya jadi durhaka kepada orang tua, bisa durhaka kepada orang tua. Makanya Allah kada tujuh perceraian itu. Tapi yang dimaksud kada ketujuh ini bukan berarti perceraian itu hukumnya haram, tidak. Kalau perceraian itu dimarahi Allah, berarti kada halal. Satu. Yang kedua, kalau perceraian itu haram, dimurkai, sebenarnya dimurkai Allah, maka Rasulullah kada akan melakukan perceraian. Faktanya Rasulullah itu pernah melakukan perceraian dengan Hafsah. Yang kedua, cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan itu yang masyhurnya punya istri 70. Punya istri 70. Cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Al-Hasan. Bahkan ada yang Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Hasan itu punya istri jumlahnya 200. Jumlahnya 200. Kita ambil yang nang aja 70. Sayyidina Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah itu 70 kali melakukan pernikahan. Berarti ada yang diceraikan. Karena dalam Islam itu mengumpulkan istri boleh 4 aja. Berarti Hasan ini melakukan perceraian 66 kali. Iya, 66 kali. Paham lah? Karena beliau punya istri 70. Punya istri 70. Berarti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini sangat sering melakukan perceraian.
Kalau ini dimurkai Allah sebenar-benar murka, kadang mungkin Hasan melakukan karena dilarang Allah. Nah, Rasulullah pernah melakukan cerai. Hasan nang lain sahabat banyak aja lagi nang melakukan perceraian. Terus apa maksudnya Allah Ta'ala itu marah? Maksudnya perceraian itu bisa mengakibatkan perbuatan yang membuat Allah marah. Ya salah satunya itu adalah si laki ini kada bertanggung jawab kepada anak, kada mau ongkosi gara-gara bercerai, lalu kada mau ongkosi haram kada mau ongkosi anak, haram murka Allah gara-gara bercerai. Nah ada juga orang gara-gara bercerai ini jadi baik. Aku juga alhamdulillah ibu bercerai tadi, aku dapat laki-laki pondokan santri, emak aku senang bahagia banget. Aku lomba, berarti ngarannya perceraian membawa kebahagiaan, paham nggak? Iya ada orang bikai pernah laki-laki itu berpendapat, aku bagaimanapun tidak akan melakukan perceraian karena perceraian itu sangat dimurkai Allah. Tidak, perceraiannya itu halal, perceraiannya itu boleh. Yang bikin Allah murka itu adalah perceraian yang menimbulkan akibat si laki-laki ini memutus silaturahmi atau tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, atau akibat perceraian anak-anaknya itu menjadi durhaka kepada orang tua. Bukan perceraiannya itu. Satu, kalau perceraian itu benar dimurkai Allah, maka Rasulullah tidak akan melakukan. Dan ternyata Rasulullah itu pernah melakukan perceraian dengan istri beliau yang bernama Hafsah, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun berikutnya dirujuk oleh Rasulullah. Kalau dimurkai Allah, maka ulama tidak akan melakukan perceraian. Kalau benar-benar dimurkai Allah, Sayyidina Hasan bin Ali sangat sering melakukan perceraian, maka beliau tidak akan melakukan perceraian itu. Nah, makanya hadis ini menunjukkan bahwa perceraian itu hukumnya boleh. Ini hadis ini nih. Hadis ini menyatakan perceraian itu boleh. Di anahu nahyatan zihir. Karena bahwa selalu melarang larangan kecaman aja, bukan nggak ada. Wa talaq bin nazari lil minum min badal halal. Talak dengan pandangan makruh itu bagian halal ya. Makruh itu haram lah. Halal kita makan bawang mentah halal, tapi hukumnya makruh. Perceraian itu halal tapi makruh gitu. Habis ini kita perdalam masalah perceraian ini. Jadi paslon bi ahkamit talaq, pasal membicarakan masalah hukum-hukum talaq. Kayaknya kita bahas ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Nasitu aja dulu. Baca Aris. على المجهول بأن الخلق على بين
في جديد سيكون في أجل المسخ والنزول والأمر في ظهره وفي الحين ولا يكون الحرام ولا يكون مخلق المخلق ولا يكون بخلاف mukhtali'ata at-talaq wala yalhaqul mukhtali'atu ya enggak apa-apa at-talaq terus al-Fatihah ila